Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saya selalu hadir di waktu-waktu yang berbahagia ya bunda semuanya. Berbahagia karena sebentar lagi akan berbuka. Bahagia karena disinilah waktunya doa-doa mustajabah. Semoga sambil dengerin ini sambil berdoa, ya Allah muliakan saya, Allah jadikan saya mendapatkan hidayahmu selalu, bimbinganmu ya Allah. Dan muliakan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu ya. Semoga Allah muliakan kita semuanya di dalam naungan dan penuh dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda rahimahullah, jamaah nunggu beduk bersama Magnet Rezeki. Hari ini kita akan belajar tetap sama temanya wow keren. Apapun persoalannya, wow keren. Itu menjadi salah satu di antara quote utamanya. Belajar dari ilmu Kamawa, keajaiban air mata wanita, gitu kan. Oke, bismillah. Hari ini kita akan belajar tentang sahabat mulia Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ini sahabat yang dipaksa untuk jadi ahli syurga, rasanya adalah. Maka ada sebuah quote, lebih baik dipaksa masuk syurga daripada sukarela masuk neraka. Banyak loh di antara kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang kita tidak sukai. Di PHK itu nggak enak. Benar. Tapi ternyata berkah PHK itu, Masya Allah, tempat kita bekerjanya jauh lebih baik. Saya Ali Martado dulu itu bekerja di sebuah tempat yang saya senang banget dengan tempat itu sebenarnya. Tapi ya, tempat itu berkah banget, senang gitu ya. Tapi kalau karena perintah dari ayahanda almarhum bapak gitu ya, Li, kok kerja itu aja Toli gitu kan, pindah gitu kan. Bismillah saya taat pada ayah saya gitu kan. Bismillah saya keluar dari tempat pekerjaan yang lama. Bagus sih tempatnya gitu ya. Hati tenang gitu kan. Hanya memang jadi kerja di situ bahasanya ya secara finansial ya tidak seperti tempat lain gitu ya. Tapi hati tenangnya luar biasa. Qadarullah ketika mengikuti perintah bapak almarhum saat itu. Dan alhamdulillah di tempat barunya Masya Allah bolak-balik melaksanakan haji dan umrah gitu kan. Nikmatin aja. Pasti dipaksa. Saya dipaksa untuk keluar dari satu zona ke zona baru. Sudah merasa zona nyaman, dipaksa oleh almarhum gitu ya. Dan itu keluar ke zona nyaman yang ketidaknyamanan yang baru gitu ya bahasanya, karena kita belum pernah di sana. Tapi ternyata ketika dipaksa itu selesai, oh Masya Allah, enaknya luar biasa. Sampai hari ini saya bertemu dengan ayah bunda semuanya, masuk dalam komunitas Magnet Rezeki. Baik, hari ini kita akan belajar dari sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Pernah kedengeran namanya? Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tiflun artinya anak kecil. Tufail anak kecil. Bentuk kecil dari kecil. Gimana itu ya namanya ya? Ali Ulay. Kalau bahasa Arabnya gitu kan. Asad Usaid. Fuail. Biasanya harokatnya Fuailun. UAI. Nah, ketika memakai wazan, istilah bahasa Arabnya adalah wazan, pola UAI itu, maka itu bentuk kecil atau taswir. Nah, kita tidak akan bicara nahwu di sini pastinya. Nah, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini seorang sahabat yang ketika itu belum menjadi seorang muslimin. Beliau seorang pimpinan dari suku Daus yang ada di Yaman, suku besar yang ada di Yaman. Itu sedang melaksanakan umrah. Pas sampai di pinggiran kota Makkah, itu dicegat oleh orang-orang Quraisy. Ketika dicegat, dikasih tahu, wahai Tufail, gitu kan. Diriwayatkan di sini, qalu ya Tufail, hei Tufail, innaka qad qadimta biladana, wahai Tufail, ente masuk dalam negara kami. Sedangkan negara kami saat ini, itu Mekah ini, sedang kondisi punya persoalan. Apa persoalannya? Ada seorang laki-laki, kata orang-orang Quraisy itu, namanya Muhammad. Ente kalau dengar omongan dia tersihir, pasti ente hati-hati, gitu kan. Ente khawatir nanti kalau ente bertemu dengan dia dan mendengarkan ucapan-ucapannya, engkau akan terpisah dengan keluargamu, engkau akan terpisah dengan anak-anakmu, hati-hati gitu ya. Saking takutnya Tufail bin Amr ad-Dawsi, ditanya, di mana Muhammad itu? Aku nggak pernah ketemu wajahnya. Oh, dicari. Mana Muhammad? Ternyata Muhammad di depan Ka'bah. Punten, ketika saya mengucapkan kalimat Muhammad tanpa Nabi menggunakan sudut pandang orang-orang kafir gitu ya. Mereka tidak pernah menggunakan kata Nabi atau ya Rasulullah, pasti tidak gitu ya, karena tidak hormat pada baginda Rasul. Nah, ketika itu ditanya di mana Rasulullah itu, di mana Muhammad itu, ternyata sedang sholat di depan Ka'bah. Wah, celaka aku. Ini mau melaksanakan umroh gitu kan, sudah ihram, tinggal apa? Tinggal tawaf, sa'i, tahallul. Qadarullah pas mau tawaf Rasulullah dari situ. Saking takutnya Tufail bin Amr ad-Dawsi, dijejalin telinganya dengan kapas dan kain, tutupin. Kalau kita pakai headset yang headset yang gede gitu kan, bum bum bum, biar gak kedengeran. Masya Allah. Saking takutnya dengan baginda Rasul dengan ucapannya. Kenapa orang-orang terus bersepakat hati-hati Tufail, ucapannya sihir gitu kan. Di posisi yang lain adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi itu seorang penyair.
Dan mereka mengatakan bahwa syair itu adalah setengah dari sihir. Orang bisa terbuai dengan keindahan syair indah. Sedangkan dia sendiri adalah seorang penyair. Dia sebenarnya udah paham dong gitu kan bahwa syair-syair yang indah. Kalaupun misalnya ada ucapan yang lebih indah daripada ucapan itu, setidaknya Tufail sudah di level setengahnya, udah ngerti tentang pola itu gitu. Insya aman lah gitu. Tapi saking takutnya juga itu nutupin ke telinganya dengan kapas. Bismillah tawaf. Oh bismillah. Tufail belum masuk Islam, jadi nggak mengucapkan bismillah. Maka tawaf putaran pertama gitu kan, mendekat Rasulullah masih aman. Putaran kedua mendekat Rasulullah masih aman. Beberapa putaran kemudian ternyata kapasnya kebuka, jatuh, dan beliau mendengarkan Rasulullah lagi sholat, baca surat gitu kan, kedengaran baca ayatnya. Ya Allah, langsung jelek. Tufail bin Amr ad-Dawsi itu seorang ahli syair. Dia membaca, dia tahu tentang syair-syair yang indah banget itu kan. La halawah, ada keindahan di dalam kalimat-kalimat syair. Mungkin kita tidak mudah untuk membayangkannya karena kita bukan seorang penyair. Satu, kedua kita bukan orang Arab. Kenapa? Karena kita nggak ngerti itu kan level cita rasa bahasa itu kan. Dia punya cita rasa bahasa. Kayak misalkan di Indonesia gitu kan, kita mungkin bahasa Indonesia kan ada sastra gitu kan, ada puisi yang indah banget kita dengerinnya, ada yang datar dari biasa aja kayak membaca berita dan sebagainya. Tapi kalau mendengar syair itu udah benar-benar levelnya tinggi. Nah, Tufail udah terbiasa dengan itu semua. Tapi ternyata ketika mendengarkan Al-Quran beda rasanya. Dia nggak kuat lagi untuk tawaf, dia berhenti. Dia terus mendekat ke Rasulullah, kayak ada magnet menarik Tufail bin Amr ad-Dawsi untuk mendekat lebih jelas lagi ucapan-ucapan Rasul. Ini kalimat apa begitu indah? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Allah, indah, ini kalimat apa? Tufail bin Amr tidak melanjutkan tawafnya. Dia berhenti bersama Rasulullah di situ. Selesai salam, Rasulullah kembali ke rumahnya, diikutin oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia kayak dia benar-benar ngikut dengan ucapan Rasul. Ih, kalimat apa? Ini kayak bukan kalimat sihir. Sihir itu tidak seperti ini. Ini kalimat begitu indah. Ada sebuah sastra yang jauh lebih indah daripada yang pernah diperdengarkannya. Indah banget. Maka Tufail pun mendekat kepada Rasulullah bertanya, ucapan apa yang kau barusan bacakan? Itu adalah ucapan dari Allah. Itu adalah kalamullah, Al-Quran. Iya, aku yakin itu bukan ucapanmu. Nggak, aku tidak pernah mendengarkan ucapan yang jauh lebih baik daripada ucapan-ucapan dari syair. Dan ini seperti bukan ucapan manusia. Ini sangat indah. Maka di situ Tufail mendengarkan ayat-ayat Rasulullah, Masya Allah. Dan belum menyampaikan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalnya Tufail bin Amr ini takut dengan Rasulullah. Awalnya Tufail bin Amr ngeri dengan Rasulullah sampai dia harus menyumbat telinganya karena takut mendapatkan tilawah-tilawah dari baginda Rasul. Tapi ternyata ya Allah kalau maksa aja. Allah kalau masih hidayah aja. Tufail bin Amr punya track record. Dia orang yang sangat baik kepada warganya. Terumbu karang ke sana. Bahkan satu riwayat menceritakan Tufail bin Amr itu punya panci yang mana panci itu tidak pernah turun dari kompornya. Diturun isi lagi, turun isi lagi. Selalu ada tamu makan di situ, tamu makan. Itu ada pengistilahan saja. Pasti mubalaghah, gak mungkin gak pernah turun. Diturunkan, maksudnya dinaik lagi untuk masak selanjutnya. Setiap ada tamu pasti akan dijamu oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi, memuliakan hamba-hamba Allah. Maka di situ Allah tanamkan hidayah, walaupun dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa dibuka sumbatan dari telinganya. Dipaksa untuk ketemu dengan baginda Rasulullah. Sebenarnya tidak mau. Maka ayah bunda rahimahullah, kalaupun misalkan hari ini kita belajar di sahabat Tufail gitu ya, setelah itu pulang kembali ke Daus dan dia berdakwah di Daus sana, dan alhamdulillah nanti suku Daus akan berbondong-bondong masuk Islam gitu ya, walaupun memang tidak cepat prosesnya. Nanti Tufail bin Amr ad-Dawsi akan datang bersama dengan rombongan yang berjumlah 80 kakak itu ya, dan di antara mereka ada seorang anak muda yang dia terlantar di kaumnya, kaum Daus, bernama Abu Hurairah nantinya. Dan dia mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ambil anak muda ini. Semoga mungkin dia menjadi khadim ya Rasulullah, bermanfaat untukmu. Tapi ternyata anak muda ini tidak hanya bermanfaat untuk baginda Rasul, tapi bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dapati Abu Hurairah itu masuk nanti ketemu dengan baginda Rasul. Itu sekitar tahun ke-6 atau tahun ke-7. 3 tahun ketemu dengan Rasulullah. Tapi belum meriwayatkan ribuan hadis. Kemana-mana Rasulullah ikut aja, diapalin semua ucapan Rasulullah, di-capture semua kegiatan Rasulullah, dan diceritakan kepada kita. Maka paling sering kan kita baca hadis an Abi Hurairah. Itu nanti yang dapat pahala satu siapa? Abu Hurairahnya. 2, orang yang menjadi wasilah masuk Islamnya Abu Hurairah. Siapa itu?
Tufail bin Amr ad-Dausi, orang yang dipaksa untuk masuk surga, orang yang dipaksa untuk dapat hidayah. Alhamdulillah beliau nerima gitu ya. Maka ya Bunda, bismillahirrahmanirrahim, kalaupun misalkan hari ini kita dipaksa untuk jadi orang baik, bersyukurlah. Kenapa? Kita dipaksa untuk masuk surga. Kalau saya itu ada satu kisah dari guru kami itu menceritakan, kisah itu dipaksa untuk jadi ustadz. Dan saya merasa saya bagian dari orang itu gitu kan. Jadi ada seorang pencuri, ketika itu pencuri, tapi alhamdulillah saya bukan pencuri ya gitu. Jadi kisahnya adalah ada seorang pencuri, saat itu dia mencuri gitu kan, mencuri ke sebuah rumah, dia nggak detek dulu ini rumah siapa, rumah kosong, datang ke situ, rumahnya bagus, masuk ke dalam dari atap, pas masuk ke dalam dicari ternyata tidak ada harta yang kelihatan mewah untuk diambil. Maka dilihat di pojokan sana ternyata ada sebuah brankas, dia yakin oh harta yang tampak nggak ada nih, pasti ada harta di situ. Di mana? Di brankas itu. Maka tanpa babi bu langsung diangkat satu brankasnya. Tidak dibuka dahulu tapi diangkat. Nah, berat pasti. Sampai di rumah dibuka, dipaksa buka, tang terbuka. Dia mengharapkan ini berat banget, pasti isinya adalah dinar, emas dan sebagainya. Ternyata pas dibuka isinya adalah Al-Quran dan mushaf dan kitab-kitab. Masya Allah. Maka si pencuri tadi kaget, marah dia. Dikeluarkan semua kitab-kitab itu, bawa Al-Quran itu dikeluarkan, dia mau bakar semuanya, saking marahnya dia. Mengharapkan dia menjadi kaya raya, ternyata gitu kan, ujiannya dia mendapatkan kitab-kitab ilmu di situ. Maka mau dibakar, pas dibakar diguyur lah minyak, pas mau dibakar, dia mikir, nanti kalau kualat gimana ya, gitu kira-kira. Maka nggak jadi dibakar, tapi udah diguyur minyak. Nggak jadi deh, bungkus lagi, kumpulin lagi di brankas, masukin lagi. Besok harinya kitab-kitab tadi diapain, dijemur di atas apa gentengnya, dijemur gitu kan, masuk gentengnya penuh dengan kitab-kitab. Gitu kan. Maka tetangga ngeliatin, masya Allah ternyata tetanggaku seorang ustadz, kok tahu iya itu kitabnya banyak banget deh, gitu kan. Maka tetangga nggak tahu profesi awal dari si pencuri tadi. Maka melihatnya, ya Allah ini tetanggaku ternyata seorang ustadz, kitabnya banyak, gitu kan, pada basah tuh, gitu. Bahasanya nggak tahu, ternyata mau dibakar gitu kan, nggak jadi. Maka tetangganya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustadz. Kok Ustadz? Bukan, saya bukan Ustadz. Lah itu di atas ada kitab-kitabnya Ustadz. Gitu. Mau ngaku nanti ketahuan pencuri, tapi kalau nggak ngaku, gitu kan, ya gimana lagi, gitu kan. Maka dia tidak ngaku akhirnya. Gimana, apa yang bisa saya bantu? Besok ada pengajian, beberapa bulan depan ada pengajian, boleh nggak Ustadz ngisi sana? Kapan? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya. Kalau dia ngaku itu bukan punya, akan ditanya lagi, terus punya siapa? Gitu kan. Maka daripada ketahuan mencuri, maka dia mempersiapkan 1 bulan dia ngaji, kitab-kitab itu dibaca semuanya. Maka semenjak itu dia menjadi ustadz, tidak menjadi pencuri lagi. Maka bisa jadi ayah Bunda nih, ada kalanya kita dipaksa untuk menjadi orang baik, maka nikmatin aja. Lebih baik dipaksa menjadi orang baik daripada sukarela menjadi orang yang tidak baik. Maka kalaupun ujian datang, jawab aja, wow, keren. Pasti itu paksaan dari Allah untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang jauh lebih baik lagi. Siap menjadi orang baik? Siap pastinya dong, gitu kan. Selamat berbuka untuk teman-teman semuanya. Berkah Ramadan kali ini. Bismillah, Ramadan kita jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung.